Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. أما بعد فيا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya untuk mengaji ayat-ayatnya. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah yang meniti jalannya, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan tafsir surah Maryam terakhir pada ayat yang ke-43. Surat Maryam ini termasuk adalah surat yang banyak menyebut kisah-kisah para nabi dan juga kisah orang saleh seperti Maryam. Dan kita ketahui bahwa di awal surat dijelaskan dan disebutkan sepenggal kisah dari Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya anaknya, kemudian Maryam, dan berlanjut setelah itu kisah dari Nabi Isa alaihi salam, dan flashback ke belakang berkisah tentang kisah yang berikutnya, yaitu adalah yang kelima adalah kisah dari Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana disebutkan di awal ayat yang ke-41 Allah mengatakan na'udzubillahi minasyaitonirrajim wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan sebutkanlah di dalam Al-Quran, Alkitab di sini maksudnya Al-Quran, Ibrahim, yaitu tentang Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya ia adalah hamba yang banyak sekali jujurnya, hamba yang sangat jujur, nabiyya, dan adalah seorang nabi. Hikmah di sini diletakkan sifat orang yang jujur daripada nabi terlebih dahulu, karena menjadi orang siddiq ini, untuk mendaftarkan diri menjadi orang siddiq ini masih terbuka lebar. Jadi orang-orang yang selalu membenarkan janji-janji Allah, kemudian membenarkan dengan memelihara, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, senantiasa berkata jujur, siapapun bisa. Bahkan salah seorang sahabat Nabi diberikan julukan yaitu Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu dan senantiasa membenarkan dan selalu jujur. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ini siapapun masih terbuka. Bapak-bapak mau menjadi orang siddiq, insya Allah kalau ada kemauan yang keras, istiqomah, mujahadah yang sungguh-sungguh bisa. Tetapi mujahadah kita, kesungguhan kita ini akan mentok hanya pada level siddiq saja, karena kita nggak mungkin menjadi seorang nabi, ya nggak mungkin kita menjadi seorang nabi. Sehingga menyebutkan sifat yang pertama, yaitu adalah siddiq, ini didahulukan daripada nabi. Ini adalah sebuah hikmah kenapa Allah menyebutkan innahu kana siddiqan nabiyya. Dan kalau kita perhatikan di kisah-kisah selanjutnya Nabi Ibrahim, kemudian kisah-kisah nabi setelahnya di surah Maryam ini, kata sifat nabi ini diletakkan pada sifat yang pertama. Yang sifat yang pertama ini, siddiq, shadiqul wa'di, ini adalah bisa manusia ini menjadi orang yang jujur, bisa
ya kan? Tetapi menjadi seorang nabi setelah Nabi Muhammad tidak ada orang yang bisa menjadi nabi, karena nabi ini adalah langsung pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kenapa Anda ini menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan, mencukupi engkau ini sedikit pun. Kebutuhan kamu tidak bisa dicukupi. Terbukti Nabi Ibrahim ketika datang hari raya mereka, Id mereka, ya, Nabi Ibrahim kemudian beralasan beliau ini masih sakit. Faqala inni sakim. Ternyata alasan ini, ya, beliau ini pernah Nabi Ibrahim ini pernah berbohong, ya. Salah satu berbohong yang dibenarkan ini mengatakan saya sakit karena diajak untuk memperingati perayaan orang-orang penyembah berhala, ya. Dan beliau mengatakan faqala inni sakim. Kemudian setelah orang-orang ini pergi ke tanah lapang, ya, maka Nabi Ibrahim masuk ke kuil mereka dan dihancurkan seluruh berhala kecuali yang paling besar. Ya, tidak bisa mereka diberikan makanan, faqala mereka tidak bisa makan, ya, karena mereka adalah benda-benda mati, ya. Wala yughni anka syai'a, tidak bisa memberikan kecukupan sedikit pun. Ini sebuah pertanyaan pengingkaran, bukan pertanyaan yang ingin meminta sebuah jawaban. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang Allah berikan kepadaku, yang ilmu ini tidak sampai kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya, niscaya aku akan memberikanmu petunjuk, yaitu berupa jalan yang sempurna, jalan yang lurus. Ya. Siratan as-sirat al-mustaqim. Nama lainnya adalah sirat sawi. As-siratus sawi. Jalan yang sempurna, yang lurus. Tidak berbelok-belok. Ya. Ya abati la ta'budis syaitan. Ya, kita bahas di sini mulai ayat yang ke-44, ya. Nah, tadi 3 ayat yang pertama ini untuk mengulang ingatan kita pada pembahasan sebelumnya. Ayat ke-44, ya abati, wahai ayahku, la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan ini adalah makhluk yang bermaksiat kepada Ar-Rahman, kepada Zat yang Maha Pemurah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di sini la ta'budis syaitan, sebenarnya makna di sini, ya, menyembah syaitan ini adalah mengikuti dan juga mentaati syaitan. Karena sesungguhnya di sini mereka menyembah berhala, ya. Mereka hakikatnya ketika ditanya, saya tidak menyembah syaitan. Ada orang pindah, murtad dari agama Islam, kemudian menjadi pengikut agama lain. Kemudian ada orang mengatakan yang penting tidak menyembah syaitan, sama-sama menyembah Tuhan. Maknanya bukan berarti menyembah syaitan secara hakiki di sini, tetapi mengikuti langkah-langkah syaitan supaya menyekutukan Allah. Inilah yang dimaksud la ta'budis syaitan. Ai la tuti'is syaitan, jangan kau taati syaitan ini. Karena apa? Syaitan ini bermaksiat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini banyak sekali kisah-kisah yang menjelaskan maksudnya apa? Maksiat setan ini adalah ketika diperintahkan mereka ini
yaitu iblis, yaitu nenek moyang mereka, diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka tidak mau. Ya, mengatakan ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik darinya ya Allah. Kau ciptakan Adam ini, kau ciptakan diriku ini dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan Adam ini dari tanah liat yang keras. Maka ini api lebih baik daripada tanah, kata iblis. Ini muncul kesombongan. Padahal sebelumnya setan ini tidak ada pekerja lain kecuali apa? Tidak ada pekerjaan lain setan kecuali ibadah sujud terus kepada Allah. Selalu mensucikan asma Allah. Ya, sujud lama menyembah Allah. Hanya satu, karena pengingkaran mereka bermaksiat, hanya tidak mau bersujud memberikan penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Maka jamaah sekalian, ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya, bahwa penyakit orang soleh ketika dia sudah soleh, sudah ibadah sudah luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, ilmunya luar biasa, sedekahnya luar biasa, akhlaknya masya Allah. Disinilah setan akan menggelincirkan dia, yaitu dengan satu dosa yang namanya ujub, merasa bangga, takjub terhadap diri sendiri. Inilah kelihayan setan untuk menjerumuskan orang yang soleh. Karena setan pun pernah mengalami seperti itu. Iblis ya, ketika sudah beribadah ya yang cukup lama kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ini karena sombongnya merasa diri lebih baik. Inilah sifat ujub, takabur di sini, istikbar ya. Maka inilah jangan sampai penyakit ini menghinggapi diri kita. Kita barangkali sudah masya Allah ibadah kita sudah lakukan, tapi ada satu kelemahan yang mungkin bisa saja menggerogoti kita, yaitu ketika kita merasa bangga, merasa diri kita ini hebat dibandingkan dengan orang lain. Ini hati-hati. Makanya di sini tipu daya daripada syaitan ini ya, la ta'budis syaitan ya, ulama menafsirkan makna yang lain adalah jangan kau taati syaitan. Karena syaitan ini dulunya bermaksiat kepada Ar-Rahman, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Syaitan ini mentauhidkan Allah. Hanya saja kesalahan mereka adalah mereka tidak mau bersujud kepada Nabiullah Adam. Jadi kata bermaksiat ini mengingkari, orang yang durhaka. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya abati. Kelanjutan dari dialog Nabi Ibrahim ini ya, masih melanjutkan Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar, wahai ayahku, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Sesungguhnya diriku khawatir, takut jikalau azab dari Ar-Rahman, dari Allah yang Maha Pemurah ini akan menyentuhmu, akan menimpamu. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga kau menjadi wali bagi setan, menjadi walinya setan, menjadi kekasihnya setan. Wali ini artinya dari kata wala yuwali, yang artinya adalah loyal, memberikan loyalitasnya, kesetiaannya, kepatuhannya. Jadi orang yang loyal adalah orang yang setia, orang yang patuh, seperti itu. Engkau menjadi walinya setan. Dengan engkau tidak mau menyembah Allah, dengan engkau menyembah berhala-berhala ini, kau mentaati perintah-perintah setan ini, sehingga saya khawatir engkau ini akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, nanti kelak Nabi Ibrahim akan dijumpakan dengan ayahnya Azar di akhirat. Kemudian ada dialog di sini. Wahai ayahku, bukankah sudah aku bilang kepadamu bahwasanya janji Allah ini benar, bahwasanya apa yang aku sampaikan ini adalah benar. Maka saat itu Azar beriman kepada Allah. Wahai Ibrahim, aku beriman kepadamu, artinya aku meyakini apa yang kau bawa ini.
Maka sempat dalam kisah itu Nabi Ibrahim muncul, namanya seorang anak, muncul apa? Belas kasihannya, sifat manusia untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Azar ini keimanannya ini diterima oleh Allah. Ya, maka melihat keadaan Azar yang saat itu wajahnya ini penuh dengan debu. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajr. Di akhir surah Abasa itu. Jadi wajah calon penghuni neraka naudzubillah ini akan dipenuhi oleh debu. Wajahnya menghitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah ini sebagian ada yang memutih bersinar, ada sebagian wajah yang menghitam dan terkena debu saat itu. Dan wajah Azar ini pun ditimpa oleh debu seperti itu. Wajahnya menghitam dan penuh dengan debu. Maka saat itulah tidak diterima. Karena apa? Tidak ada seorang manusia pun yang ketika mereka ini dibangkitkan di hari mahsyar, mereka ini tidak beriman. Semuanya akan beriman. Wa may ya'ti rabbahu mujriman, dan barang siapa yang mendatangi Tuhannya pada hari kiamat mujriman dalam keadaan berdosa. Ini kalau dalam ilmu balaghah maksudnya adalah apa? Sesuatu yang sebelumnya. Ya. Jadi maksudnya berdosa ketika di dunia, bukan berdosa pada hari ini. Karena tidak ada orang yang mau berbuat dosa ketika di akhirat. Orang semuanya akan mengaku beriman. Semua orang akan mengakui kesalahannya. Sehingga di sini sudah tidak berguna lagi keimanan seseorang ini ketika mereka mau hanya beriman kepada Allah ketika di hari kiamat. Jadi Nabiullah Ibrahim khawatir ya kalau Allah menimpakan azab kepada ayahnya sehingga ayahnya menjadi wali bagi syaitan. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim ini menasihati ayahnya dengan nasihat yang baik tentunya, karena bagaimanapun juga kita ini harus harus bijak dalam menasihati seseorang. Apalagi dia adalah orang tua kita. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Azar berkata, menjawab, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Adakah kau tidak suka atau membenci Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti dari nasihatmu ini, sungguh benar-benar aku akan merajammu. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang cukup lama. Jadi ini sebuah nasihat kepada kita. Orang tua yang kafir saja kita menasihatinya harus dengan baik-baik. Terkadang enggak. Sekarang ini ada sudah merasa belajar, maaf. Yang merasa belajar ini yang sesuai dengan sunnah, ini kemudian ayahnya berbeda dalam urusan-urusan tertentu, kemudian dengan cara yang kasar. Ya, seperti itu. Merasa dakwah kemudian ini jangan sampai, ini hal yang sifatnya tauhid pun seperti itu kita dengan kata-kata yang baik, bijak, seperti apalagi dalam hal-hal yang ini orang nih dalam urusan-urusan, maaf kita berbicara tentang masalah furu'iyah dalam amaliyah Islam seperti itu, apalagi hal semacam itu kita harus lebih sabar lagi untuk mendakwai orang-orang yang kita cintai. Tidak asal ini nggak bisa seperti hal ini, ya kan. Dan dalam hal ini jamaah sekalian rahimakumullah, ini sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, ya, bahwa setelah Nabi Ibrahim ini beliau selesai ya menasihati ayahnya ini pun awalnya tadi diam, dan dalam kisah disebutkan Azar ini sedang sibuk membuat berhala. Karena dikisahkan Azar ini adalah termasuk seniman, ya kan, seniman dia berhala, dan termasuk
orang yang paling ahli ya dikisahkan itu dalam memahat berhala. Ya. Azar menjawab, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Adakah kau ini membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jadi kata raghiba yarghabu an itu artinya membenci, tapi kalau raghiba yarghabu fi itu artinya menyukai. Ya, salah satu ada hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini adalah sebagian termasuk sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku ini maka dia bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Jadi perbedaan antara an dengan fi. Yarghabu an itu berarti membenci, yarghabu fi berarti itu menyukai. Ini di sini disebutkan araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Adakah kau ini membenci, tidak suka terhadap Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Kalau kau la illam tantahi, kalau kau tidak berhenti, la arjumannaka, saya akan rajam kamu, wahjurni maliya. Apakah yang dimaksud rajam ini? Secara bahasa rajam ini adalah melempari dengan batu. Nah, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, yang dirajam. Maksudnya apa? Ai al-ba'id min rahmatillah, yang jauh dari rahmat Allah. Orang rajam secara bahasa ini adalah melempar dengan batu. Apakah di sini kemudian Azar melempari anaknya ini Ibrahim dengan batu? Tidak. Di sini kata para ulama la arjumannak ditafsirkan maknanya adalah la ashtumannak, saya akan caci maki engkau. Hanya melempari dengan caci maki. Jadi bukan dengan batu sesungguhnya. Kalau rajam secara hakikinya adalah melempari dengan batu, seperti salah satu had hukuman berzina, ya kan? Bagi yang sudah menikah ini ditentukan dengan pengakuan atau saksi 4 orang yang adil, maka orang itu harus ditegakkan rajam kepada orang tersebut, ditanam setinggi sedalam dada orang dewasa, kemudian setelah itu dilempari dengan batu sampai orang ini meninggal dunia. Ya. Jadi ini rajam namanya, dilempari dengan batu. Nah, tetapi di sini kata Azar adalah saya akan lempari, akan rajam kamu dengan batu. Ini tidak terjadi, tetapi dengan omongan atau caci makian Azar terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata rajam di sini bisa dengan batu, bisa dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Ini makna la arjumannak wahjurni maliya, dan tinggalkan aku ini dalam waktu yang cukup lama. Artinya waktu yang lama. Zamanan tawila, tinggalkan aku ini untuk waktu yang lama. Jadi Nabi Ibrahim ceritanya diusir. Dan kita tahu Nabi Ibrahim ketika beliau masih muda, beliau tinggal di Babilonia. Sekarang masuk ke kawasan Irak, ya kan? Kemudian beliau hijrah ke Syam, ya. Di situ beliau hijrah ke Syam, kemudian sempat ke Mesir. Kemudian setelah ke Mesir, beliau balik lagi ke Syam, kemudian ke Makkah, dan Makkah kisah dengan Nabi Ismail, kemudian beliau bolak-balik ini antara Makkah ke Syam, seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan akhirnya Nabi Ibrahim pun meninggalkan ayahnya karena diusir, beliau ini diusir. Ya. Kemudian apa? Nabi Ibrahim pun menjawab, qala salamun alaika, keselamatan atas engkau, sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan beristighfar untukmu, ya, saya akan beristighfar kepada Tuhanku untuk dirimu. Ya. Asa ayyakuna, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, saya akan beristighfar kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala untukmu, sesungguhnya Dia Allah kana bi hafiya, sangatlah baik kepadaku. Allah ini sangat baik kepada saya.
Maka dengan apa? Kedudukan Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman ini berharap istighfarnya ini adalah sesuatu hal yang bisa dimungkinkan, mungkin beristighfar. Tetapi selama orang ini mendoakan orang kafir, ini boleh. Ustadz, boleh nggak kita mendoakan orang kafir? Boleh. Salah doa-doa yang dibolehkan kita untuk mendoakan orang kafir ini, salah satunya doa untuk urusan dunia, ini boleh. Pernah ada seorang Yahudi datang kepada Nabi untuk minta didoakan supaya hartanya ini berkah, banyak Nabi doakan, ya kan? Kemudian kemudian tetapi yang lebih baik doa untuk orang kafir adalah supaya apa? Orang ini mau beriman kepada Islam, masuk Islam. Ini yang paling penting daripada sekedar doa ini untuk menyelesaikan masalah-masalah dunianya. Jadi boleh untuk urusan-urusan seperti itu boleh. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, orang kafir tersebut, maka dilarang untuk mendoakan beristighfar kepada orang tersebut, meskipun walau kana aba'uhum, meskipun adalah ayah-ayahnya, orang tuanya, anak-anaknya, keluarga besarnya, saudara-saudaranya, maka ini dilarang. Jadi Nabi Ibrahim ini masih berkenan untuk beristighfar untuk ayahnya. Salamun alaika, mudah-mudahan kau ini selamat. Ya, salamun alaika di sini ada penafsiran kata para ulama adalah mendoakan keselamatan untuk Azar. Yang kedua adalah meninggalkan orang jahil itu dengan kata salam. Seperti di surah Al-Furqan, salah satu ciri dari ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba ar-rahman, yaitu ciri-cirinya ketika berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, hauna. Mereka ini merendahkan hatinya. Dia ini tawadhu. Salah satu ciri dari hamba-hamba Allah Ar-Rahman ini, mereka berjalan ini tawadhu. Cara berjalannya ini adalah berjalannya orang yang tawadhu. Tawadhu ini berbeda dengan rendah diri. Rendah diri ini minder, nervous, ini nggak boleh. Ya, orang kok isinan, enggak, ini tidak diinginkan seperti itu. Tapi rendah hati ini adalah orang yang tawadhu. Ya. Bahkan seorang ulama bernama Ibnu Atha As-Sakandari, ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa ketika seseorang ini sudah merasa tinggi levelnya, entah dari urusan akhirat, kemudian dia ingin diketahui oleh orang prestasi-prestasinya, dia menceritakan supaya mendapatkan penghormatan dari orang, maka ini menunjukkan ketidaktulusan orang tersebut. Jadi biarkan orang ini kan artinya menilai diri kita, tidak perlu artinya kita ini terlalu detail menceritakan siapa ini kita, saya ini segala, tidak perlu. Itu justru menunjukkan kekotoran hati orang tersebut. Ya. Jadi ciri-ciri ibadur rahman yaitu ketika berjalan di muka bumi mereka ini tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila diajak bicara oleh orang-orang jahil, orang-orang ahli maksiat, mereka mengatakan salama. Maksudnya salama ini apa? Meninggalkan dengan penuh kewibawaan mereka. Mereka tidak mau ini bergabung dengan orang-orang tersebut. Mereka tidak mau join dengan majelis-majelis di sini dengan orang-orang yang ahli maksiat. Ya. Jadi ini maksudnya salama di sini, salamun alaika, itu adalah ada pertama mendoakan keselamatan untuk siapa Azar, yang kedua adalah meninggalkan dengan masih memberikan hormat, artinya dengan penuh kewibawaan. Ya, di sini. Salamun alaika, tetap saya akan sa'astaghfirulaka rabbi, saya mohonkan ampunan kepada Tuhanku untukmu wahai ayahku, innahu kana bi hafiya, karena sesungguhnya dia Allah itu sangatlah baik kepada diri saya. Jadi dengan wasilah kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap istighfarnya ini akan dikabulkan oleh Allah.
Jadi mendoakan di sini artinya ada ayat di sini yang menjelaskan bahwa ketika istighfarnya Nabi Ibrahim ini untuk ayahnya, ya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim illa am mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min. Jadi ketika istighfarnya Ibrahim ini tidaklah hanya pada satu masa yang beliau ini sebenarnya tidak mengetahui sebelumnya. Ketika sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya Azar ini adalah musuhnya Allah, maka tabarra'a min. Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripada mendoakan beristighfar untuk orang tuanya. Jadi kemudian apalagi ketika Azar meninggal dalam keadaan masih musyrik seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, wa a'tazilukum, dan aku meninggalkan kalian, i'tizal, beruzlah, saya menepi dari diri kalian. Wa ma tad'una min dunillah, dan dari apa-apa saja yang kalian berdoa kepada selain Allah. Wa ad'u rabbi, sedangkan diriku ini hanya berdoa kepada Tuhanku. Asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya, mudah-mudahan aku tidak kecewa, aku ini tidak akan putus asa dalam berdoa kepada Tuhanku. Jadi ini sama seperti doanya Nabi Zakaria, ya. Ketika beliau ini di awal surah Maryam ini, beliau tidak mau berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaqi ini adalah berputus asa atau kecewa. Kadang banyak orang berdoa tetapi mereka ini merasa doanya tidak sesuai dengan atau belum diijabahi oleh Allah. Mereka merasa kecewa, merasa putus asa, sehingga saya tidak perlu berdoa lagi. Padahal yang namanya doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah selama kita ini dalam kondisi baik, dalam kondisi kita tidak bermaksiat, makanan kita makanan yang halal, baju kita baju yang halal, rumah kita rumah yang halal, pakaian kita ini semua halal, insya Allah pasti berarti ada memenuhi kriteria untuk diijabahi doa kita. Hanya saja Allah mempunyai 3 cara untuk mengabulkan doa kita. Yang pertama adalah dengan menyegerakan. Segera orang minta ini langsung dikasih oleh Allah, ya. Segerakan. Yang kedua adalah Allah menjauhkan dia dari mara bahaya, dari balak-balak, segala balak yang ada di dunia ini. Dijauhkan oleh Allah. Dengan cara itu hidup kita ini berkah, selamat, ya. Tidak gampang sakit dan lain sebagainya. Atau cara yang ketiga, Allah akan menyimpannya untuk diberikan nanti di akhirat. Nah, itu adalah cara Allah mengabulkan doa hambanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan kaumnya dan meninggalkan sesembahan-sesembahan, keyakinan-keyakinan mereka yang menyembah kepada selain Allah, dan beliau hanya menyembah kepada Allah, dan beliau berharap dengan doanya ini terhadap kaumnya, terhadap ayahnya ini, beliau tidak merasa putus asa. Karena apa? Nabi SAW pun beliau bersabda, ana nabiyyur rahmah, aku ini adalah nabi yang penuh dengan kasih sayang, dan semua nabi ini diutus dengan menatap umatnya ini dengan pandangan kasih sayang, ya, dengan pandangan kasih sayang. Jadi menjadi orang alim, menjadi orang saleh seperti itu, melihat seseorang, ya, memandang umat ini dengan bi'ainir rahmah, dengan tatapan yang penuh kasih seperti itu. Jadi dalam hal ini masih ada menjadi ladang jihad dan juga ladang kita ini untuk berdakwah. Kalau semua orang ini ngerti semua, ya, maka ini dakwah ini akan terasa mudah. Tapi kalau orang ini, ya, mereka banyak orang yang bermaksiat, ini adalah tantangan dakwah yang lebih besar, ya, tentunya daripada berdakwah di sini. Ada orang di masjid, semua orang insya Allah udah pada sadar semua. Insya Allah artinya udah punya niatan ini kan,
dalam taraf kita insya Allah meningkatkan kualitas iman kita. Tapi di luar sana kita masih banyak orang-orang yang butuh belajar, masih banyak yang tidak sholat, masih banyak yang meninggalkan sholat. Yang ini butuh perhatian lebih, seperti itu. Wa'tazilukum wama tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Falamma i'tazalahum, maka ketika Ibrahim meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan meninggalkan apa-apa saja yang mereka sembah selain Allah, wa habna lahu ishaqa wa yaquba, kami berikan, anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masing di antara keduanya ini kami jadikan nabi. Jadi Ishak anak Nabi Ibrahim dari istri beliau yang bernama Sarah. Ini adalah hadiah yang Allah berikan di masa senja Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ismail, kata para ahli sejarah, ini Nabi Ibrahim diberikan Nabi Ismail, ini usianya sudah 80-an. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan kalau seandainya 80, kemudian ada yang mengatakan 85 atau 86 tahun. 13 tahun berikutnya itu lahirlah Ishak. Jadi Ismail dengan Ishak ini selisihnya 13 tahun. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan anak Ismail itu dalam riwayat setelah Nabi Ibrahim ini berkhitan. Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu samanina sanah. Kata Rasulullah, Ibrahim berkhitan ini ketika usianya beliau ini sudah 80 tahun. Dan kemudian beberapa tahun selanjutnya Allah berikan anugerah yaitu anak, yaitu Ismail. Kalau usia beliau 86 tahun Ismail, maka usia 99 tahun kemudian beliau mempunyai anak yang berikutnya yaitu Ishak dari istrinya Sarah, sedangkan Ismail dari istrinya Hajar. Jadi beliau khitan usia 80 tahun, ya. Bil qadum, yaitu dengan kapak. Nabi Ibrahim khitan dengan kapak sendiri, tidak ada yang bantu. Ya, belum ada suntik bius seperti sekarang. Gimana coba? Kapak ini cara, maaf, ini kapak ini harus di ini kan. Ini maaf kalau seandainya meleset 1 senti saja ini. Ya. Wallah, ya kan? Ini bisa berakibat fatal seperti itu kan. Ini beliau berkhitan sendiri dengan bil qadum. Qadum ini adalah dengan kapak. Seperti itu. Dan bayangkan usia 80 tahun. Ya, kalau si orang 80 tahun sekarang kan wis ndredeg Pak kan. Nyekelnya ndredeg gitu kan. Tapi ini tentu berbeda. Ini Nabi Ibrahim Allah berikan usia beliau ini lebih dari 100 tahun kan. Jadi ini artinya Allah kasih kekuatan kan. Beberapa tahun berikutnya, kalau kata sebagian ulama mengatakan 6 tahun setelahnya, usia 86, lahirlah Ismail. Usia 99 selisih 13 tahun lahirlah Ishak. Hikmah, ya, buah daripada meninggalkan berkomunitas dengan orang-orang ahli maksiat, ya, ini juga meninggalkan. Intinya adalah kita sudah mendakwahi mereka. Jadi jangan sampai kemudian kita sama sekali tidak ada usaha untuk ini berdakwah, kemudian ini ada usaha untuk mendakwah. Kalau masalah mereka ini tidak mau menerima, kemudian kita beruzlah, kita mengasingkan diri kita, cari komunitas yang lebih baik tentunya. Itu memang ini. Makanya Rasulullah saja pernah bersabda, "Iyyakum wa khadra'ad diman." Jauhilah oleh kalian khadra'ad diman. Qalu wa ma khadra'ud diman ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu khadra'ud diman? Al-mar'atul hasna fi bi'atin sayyi'ah, yaitu wanita cantik di tempat yang tidak baik. Di lingkungan yang tidak baik. Dia wanita cantik tapi di tempat lingkungan yang tidak baik.
Jadi melihat bagaimana ini komunitas, ya, keadaan orang, ya kan, kita bertempat tinggal ini kan juga orang, rumah ini idealnya orang pingin rumah yang megah, yang ini, tapi ada yang lebih penting daripada itu adalah tetangga yang baik. Apalah arti rumah yang baik kalau ini tetangga kita ini, ya, adalah tetangga-tetangga yang seperti itu, ya. Maka inilah memikirkan bagaimana kondisi sosio masyarakatnya. Baiklah jamaah sekalian rahimakumullah, kita cukupkan, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.